lampion di sepanjang jalan di belakang saya seolah mewakili wajah kawasan Kampung Cina Bengkulu saat ini. Pernah menjadi pusat perekonomian Bengkulu, kini pergerakan roda perekonomian Kampung Cina ini seakan terhenti. Kota Bengkulu memiliki berbagai tempat wisata, baik wisata alam maupun wisata sejarah. Tetapi, beberapa situs sejarah di Kota Bengkulu, riwayatnya mulai menghilang. Seperti Kampung Cina Kota Bengkulu yang berada di Kelurahan Malabro, Kecamatan Teluk Segara. Sejak masa penjajahan kolonial Inggris, kawasan ini dihuni oleh orang-orang keturunan Tionghoa. Rumah dan ruko berderet di sepanjang Jalan Panjaitan dan Jalan Pendakian. Sedikit bangunan yang masih mempertahankan arsitektur lama berupa rumah berbahan kayu. Di kawasan ini, kita juga bisa melihat rumah-rumah dengan arsitektur Cina. Memang tidak begitu banyak, kurang lebih 20 rumah, dengan ciri khas rumah memanjang ke belakang yang terdiri dari 2 lantai dengan atap yang melengkung ke atas. Zaman semakin berubah, selalu ada perubahan di setiap zaman. Bangunan-bangunan lama di kawasan ini semakin rusak. Beberapa telah diperbaiki yang hampir mengubah bentuk dari bangunan asli. Tetapi, beberapa bangunan juga masih dipertahankan. Dari beberapa ruko yang ada, hanya sebagian kecil yang masih buka. Bahkan, tidak sedikit rumah yang dari depan tertutup rapat seperti tidak berpenghuni. Saat ini, kawasan yang sempat menjadi pusat perekonomian Bengkulu cenderung sepi dari aktivitas perekonomian. Hanya terlihat beberapa toko emas dan toko onderdil kendaraan. Untuk menunjang perekonomian mereka, warga menyulap rumah bagian atas menjadi sarang burung walet yang memiliki nilai jual tinggi. Dulu Kampung Cina itu betul-betul satu kota yang dikatakan ya pusat ya. Sekarang bentuknya kota ini telah ditinggalkan. Ditinggalkan dengan namanya ekonomi. Sehingga kami di sini sekarang ini antara hidup dan mati. Sedangkan kami membutuhkan perekonomian yang lebih maju. Jadi kami bisa hidup lebih agak lebih baik gitu kan dari sekarang. Dulu pelabuhan kapal lokal, kapal-kapal kecil itu kan ada di sini, ya. Dan itu termasuk itu yang dari utara kan bisa masuk langsung ke sini. Tapi sekarang seolah-olah kota kami ini ditinggalkan. Walaupun ada kemajuan, artinya sesudah kota Kampung Cina ini, artinya Prato, Lingkar Timur, hendaknya janganlah kota kami ini ditinggalkan begitu saja. Kota ini adalah manusia juga isinya, yang perlu hidup. Saat ini, Kampung Cina tidak hanya dihuni oleh keturunan Tionghoa dan warga asli Bengkulu, tetapi juga dihuni oleh pendatang dari berbagai daerah seperti Sumatera Barat. Karena saat ini, keturunan Tionghoa di Kampung Cina merupakan orang tua, sedangkan anak-anak mereka biasanya disekolahkan dan kuliah di luar Bengkulu. Tidak sedikit dari mereka yang lebih memilih untuk tidak kembali ke Bengkulu. Sekarang Kampung Cina ini seakan hidup segan mati pun enggan. Hanya ada sebuah gerbang naga yang dibangun oleh pemerintah sebagai tanda gerbang masuk ke kawasan ini, yang menandakan bahwa Anda telah memasuki kawasan pecinan Bengkulu. Ria Hardianti, Fajrin, Kompas TV Bengkulu.
Kawasan Kesawan merupakan wajah peradaban dari Kota Medan. Banyak gedung-gedung yang menjadi saksi sejarah dan menjadi cikal bakal Kota Medan, kota metropolitan. Saya akan menunjukkan pada Anda apa-apa saja yang masih menjadi saksi sejarah di kawasan Kesawan hingga hari ini. Kesawan sudah mulai sejak tahun 1871 sejak kantor pemerintahan pindah dari Labuhan Deli. Kesawan mulai maju pada tahun 1880. Kawasan itu lalu menjadi daerah elit. Sekitar tahun 1900, Kesawan sudah menjadi pusat perekonomian Kota Medan dengan memiliki pasar, stasiun kereta api, kantor pos, bank, restoran, kantor pemerintahan, hingga masjid. Seiring waktu, berbagai etnis pun menyebar memanfaatkan wilayah ini sebagai kawasan bisnis, termasuk diantaranya adalah etnis Tionghoa yang memiliki sejarah tersendiri memasuki wilayah Kota Medan. Di zaman Sumatera Utara masih berbentuk Provinsi Sumatera Timur dan di bawah kepemerintahan Belanda, orang-orang Tionghoa ini dibawa oleh para elit Belanda untuk dijadikan kuli kontrak dan dipekerjakan di perkebunan. Pelopor masuknya etnis Tionghoa ini adalah seorang petinggi Belanda bernama Nijhuis yang merupakan orang pertama yang membuka perkebunan di Medan pada tahun 1864. Sejak itulah etnis Tionghoa masuk sebagai buruh dan perlahan-lahan diberi hak berdagang oleh Belanda bila kontrak kerja mereka telah habis. Kemajuan kawasan Kesawan tidak bisa dipisahkan dari kedatangan Chong Afi. Ia kemudian memindahkan emporium bisnisnya ke Medan dan mendirikan bisnis pasar ikan yang kemudian dikenal dengan nama Pasar Ikan Lama. Kemudian di tahun 1970, pasar ikan ini berubah menjadi salah satu pusat perdagangan tekstil di Kota Medan. Kesawan di masa lalu juga dikenal memiliki beragam fasilitas umum yang menunjukkan denyut sebuah kawasan metropolitan. Salah satunya kehadiran Bank Nederlandse Handelsmaatschappij pada tahun 1888 yang bangunannya kini menjadi kantor Bank Mandiri persis di persimpangan Jalan Pemuda Jalan Ahmad Yani. Bank ini melayani orang-orang Belanda yang saat itu masih berada di tanah Deli. Nah, setelah perkebunan pindah kantornya, maka kami ikut itu. Yang berkaitan dengan industri perkebunan kan ada bank ya, ada hotel, bank nginep dan macam-macam, ada kantor-kantor jaksa, pengacara, maka berkembang. Pusat ekonomi itu dari Labuan ke Kota Medan, berkembanglah dia dan akhirnya secara fisik kita bisa lihat muncullah balai kota yang sekarang dekat lapangan mereka, Esplanade itu ada lapangan alun-alun, kemudian ada kantor pos, ada hotel debur, ada stasiun kereta api. Nah, kemudian pusat bisnisnya di sebelah selatan ya, itu Kesawan itu. Nah, kira-kira gambarnya seperti itu. Jadi dia mengapa dibangun di situ ya, dekat dengan perkantoran ya. Karena Kesawan itu sebetulnya bukannya juga ada juga kantor-kantor perusahaan, bukan hanya toko-toko gitu ya. Sampai sekarang sampai sekarang ada Lonsum sisa-sisanya, ada restoran Tip Top ya, tempat orang-orang dulu berluangkan waktu minum kopi dan macam-macam. Juga ada rumah Chong Afi dan lain-lain. Di sebelahnya adalah gedung percetakan Verkam pada tahun 1909. Bangunan ini adalah tempat di Sumatera Pos, surat kabar kedua yang terbit di Tanah Deli dicetak. Bangunan itu kini masih sama dengan aslinya, tapi sayang tidak terawat meskipun dijadikan sebagai kantor Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Utara. Tidak jauh dari perumahan Chong Afi, kita akan menemukan restoran Tip Top.
Awalnya restoran ini berdiri pada tahun 1929 di Jalan Pandu yang dulu disebut Kapitan Swag dengan nama restoran Yankee sesuai nama pemiliknya. Kemudian pada tahun 1934, restoran ini pindah ke Jalan Kesawan dan berganti nama menjadi Tip Top Restoran. Hingga saat ini, Tip Top masih konsisten walaupun dikelilingi bangunan-bangunan modern. Bangunannya masih mewarisi kafe gaya Eropa, di mana terdapat beberapa meja di bagian luar. Tidak jauh dari Tip Top, kita bisa menemukan sebuah bangunan bersejarah lain dan tetap difungsikan hingga saat ini, yakni Gedung London Sumatera atau Lonsum. Bangunan yang dibangun pada tahun 1909 oleh pemilik perkebunan Harrison and Crossfield ini sering dijadikan spot wajib mengabadikan momen lewat kamera. Wajah Kesawan kini memiliki dua sisi. Satu sisi yang menunjukkan wajah lamanya, yang menunjukkan bahwa kota Medan memiliki sisi antik dan artistik. Namun di sisi lain juga sudah mulai bangunan-bangunan sekelas ruko yang menyisip di antara bangunan-bangunan tua di kawasan ini. Melihat kondisi ini sehingga sulit dibayangkan jika kawasan Kesawan pernah menjadi ikon ciri khas kota Medan yang memiliki bangunan-bangunan bersejarah. Saya Sariadi Putri, Putra Perwira Lubis, Kompas TV Medan.